warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Setiawan SPD. Saya mengajar di SD Negeri 2 Kluwe, Kecamatan Tulaan, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur. Di sini, saya mengajar pendidikan agama dan budi pekerti. Pada pagi hari ini, Jumat tanggal 9 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek uji kinerja atau praktek pembuatan video UKIN untuk melengkapi tugas pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2025 Bat 1 di LPTK IAIN Ponorogo dengan materi perjuangan Khulafaur Rasyidin. Sekian perkenalan dari saya. Akhiran walahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Nanti dijawab ya. Ketika saya bertanya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Seperti itu ya. Untuk penyemangat kita pada pagi hari ini. Saya ulangi, apa kabar hari ini? Alhamdulillah Luar biasa, Allahu Akbar. Seperti itu. Untuk memicu semangat kita agar senantiasa semangat dan tetap terjaga kesehatannya. Oke? Anak-anak harus semangat. Masih semangat ya semuanya? Saya ucapkan selamat pagi. Nanti dijawab semangat pagi ya. Selamat pagi. semangat pagi. Nah, terima kasih. Seperti itu. Oke. Selanjutnya pada pagi hari ini saya absen dulu satu persatu sebelum masuk ke dalam materi. Saya absen mulai dari absen yang pertama. Asadillah bisa binafsilah. Oh, hadir, alhamdulillah. Sehat asa. Yang kedua, Anilita Nafinasari. Oke, sehat Anilita. Selanjutnya Fadil Dwi Aditya. Fadil, masih semangat Fadil? Sudah sarapan? Dereng. Selanjutnya Fransila Siantama. Fadil. Selanjutnya Kavina Senjasa Mustika. Oke, hadir Kavina. Muhammad Rafa Ardi Saputra. Hadir. Yang terakhir Nabila Melinda. Masih semangat Ben? Alhamdulillah. Tapi masih semangat. Oke. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi tentang pendidikan agama Islam, yaitu tentang perjuangan Khulafaur Rasyidin. Oke, anak. Namun sebelum masuk ke dalam materi Khulafaur Rasyidin, katanya ini nanti adalah materi tentang kepemimpinan. Jadi kita akan membahas tentang kepemimpinan yang sudah dicontohkan oleh para sahabat Nabi atau para Khulafaur Rasyidin. Ya. Jadi saya tanya dulu untuk anak-anak, apakah anak-anak tahu tentang apa itu seorang pemimpin? Ya, oke. Kalau tidak tahu, oke nanti kita bahas ya kaitannya dengan materi kepemimpinan. Terus, apakah anak-anak mau dalam kedepannya menjadi seorang pemimpin yang baik? Alhamdulillah semuanya mau. Terus, apakah tahu ciri-ciri pemimpin yang baik itu seperti apa? Coba, yang tahu angkat tangan. 1, 2. Sebutkan ciri-ciri pemimpin yang baik itu contohnya seperti apa? Sabar, dermawan, boleh. Bijaksana, boleh. Rendah hati, boleh. Dan tanggung jawab. Jadi pemimpin itu harus mempunyai tanggung jawab. Oke. Kita tahu namanya pemimpin di dalam kelas ini ada ketua kelas. Terus kalau pemimpin dalam lingkungan masyarakat kecil namanya RT. Di atasnya RT ada RW. Di atasnya RW ada kepala dusun. Di atas kepala dusun ada. Nah,
desa. Nah, pemimpin itu memiliki tanggung jawab dan tugas yang lebih berat daripada yang lainnya. Salah satu contohnya adalah pemimpin di kelas ini siapa? Ketua kelasnya. Nah, pemimpin ketua kelas itu juga mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawabnya yaitu mengajak rekan-rekannya untuk senantiasa apa? Bertakwa. Sebelum masuk ke dalam materi ini, saya harap ketua kelas mengajak rekan-rekannya atau teman-temannya untuk berdoa. Saya persilakan untuk ketua kelas memulai berdoa. Terima kasih untuk ketua kelas ini sudah memimpin rekan-rekannya untuk berdoa bersama. Usahakan ketua kelas itu bertanggung jawab, oke? Bertanggung jawab mengajak teman-temannya berdoa. Tadi kan belum berdoa, ya? Semuanya belum berdoa, kan? Belum, kan? Materi haji kita melaksanakan materi berikutnya yaitu tentang perjuangan ulamaul rasyidin. Itu adalah yang nanti akan memberikan contoh kepada kita menjadi pemimpin yang baik dan patut kita teladani di kehidupan sehari-hari. Itu adalah sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebelum masuk dalam materi, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran kita tentang Khulafaur Rasyidin itu yang pertama adalah apa? Meyakini kisah perjuangan Khulafaur Rasyidin dalam berdakwah dengan iman atau superhero-nya umat Islam. Yang kedua, kita membiasakan perilaku terpuji yang sudah dicontohkan oleh beliau, Nabi dan sahabat-sahabatnya. Kita harus bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Menunggu pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya sebelum masuk ke dalam materi, anak-anak saya perlihatkan video tentang Khulafaur Rasyidin. Ini salah satu contohnya. 4 nama Khulafaur Rasyidin. Gelarnya dari Umar adalah Al-Faruq. Matanya itu keras. Singa pada fase itu yang disebut adalah Umar bin Khattab. Adalah contoh-contoh dari khalifah dan masa jabatannya. Disampaikan di dalam video itu adalah sejarah tentang Khulafaur Rasyidin.
Oke, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, itu adalah nama-nama khulafaur rasyidin. Khalifah pertama itu yang dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq, itu memerintah dari tahun 632 sampai 634 Masehi. Dikenal apa? Karena apa? Karena kesetiaannya kepada Rasulullah, berhasil menumpas gerakan murtad dan nabi-nabi palsu. Nah, salah satu tokoh yang aktif dan berbakti dalam membela Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua adalah Umar bin Khattab, yang tadi disebutkan dalam video, yaitu singa padang pasir. Itu adalah julukan kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar merupakan khalifah kedua yang memerintah dari tahun 634 sampai 644. Berarti berapa tahun? 644 setelah 34 sampai 64 itu berapa? 10 tahun. Yang kedua dikenal karena keadilan dan tegas. Dia memiliki sifat yang keras, pemberani. Dia tidak takut kepada siapapun. Itu ciri khas dari Umar bin Khattab. Dasarnya apa? Memperluas wilayah kekuasaan Islam sampai mana tadi? Afrika. Ya. Yang keempat adalah mencetuskan kalender Hijriyah atau penanggalan bulan. Selanjutnya adalah Khalifah Utsman bin Affan. Nah, ini berbeda lagi cirinya. Khalifah ketiga ini memerintah dari tahun 644 Masehi sampai 656 Masehi. Berarti berapa tahun? 12 tahun. Dikenal karena dermawan. Jadi Sayyidina Utsman itu beliau terkenal karena dermawan. Dermawan itu apa? Suka memberi, suka berbagi, itu dermawan. Dan merupakan pengumpul mushaf Al-Quran, yang mengumpulkan Al-Quran. Dan juga itu adalah ketika kekhalifahan Utsman bin Affan. Yang ketiga, membangun angkatan laut Islam. Jadi padahal di sana ini padang pasir, tapi beliau Utsman ini mampu mencetak atau membangun angkatan laut. Yang keempat adalah memperluas Masjid Nabawi. Itu adalah ciri khas dari Sayyidina Utsman. Yang keselanjutnya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Memerintah dari tahun 654 Masehi sampai 661 Masehi. Berarti berapa tahun? Berapa tahun? 5 tahun. Dikenal karena ilmu dan keberaniannya. Beliau itu dikenal dengan apa? Gudangnya ilmu. Itu Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga, menghadapi berbagai fitnah dan pemberontakan. Nah, pencapaian yang sudah dilakukan oleh atau jasa dari Khulafaur Rasyidin itu, yang pertama adalah menjaga persatuan umat Islam. Yang kedua, memperluas wilayah kekuasaan Islam. Yang ketiga, membuka Al-Quran. Jadi yang mengumpulkan Al-Quran, dan sampai sekarang jasa yang kita kenal, bahkan bisa kita pergunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, adalah berkat dari jasa Khulafaur Rasyidin. Dan yang terakhir adalah membangun sistem pemerintahan yang adil. Nah, di sini, jadi seorang pemimpin itu harus memiliki apa? Ciri khas yang adil. Namanya pemimpin itu harus adil, bijaksana. Itu bisa kita terapkan dan kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ketika kelak anak-anak itu menjadi seorang pemimpin, usahakan tanamkan sejak sekarang kita itu harus memiliki sifat yang adil, bijaksana, punya tanggung jawab. Okay? Apalagi yang laki-laki, anak laki-laki itu nanti punya tanggung jawab apa? Menjadi kepala keluarga. Namanya kepala keluarga itu harus bertanggung jawab kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Itu adalah tanggung jawab dari kepala keluarga. Oke? Apakah perempuan boleh menjadi pemimpin? Boleh. Ya. Bisa nanti contohnya di dalam kelas ini. Padahal pemimpin di dalam kelasnya adalah perempuan. Boleh. Itu. Jadi yang patut kita ikuti atau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dari para pemimpin sebelumnya. Itu seperti itu, adil, bijaksana, ya.
dan yang pasti memiliki tanggung jawab yang luar biasa. Lalu kita harus memahami para pendahulu, memahami sejarah para Rasulullah secara mengetahui sejarah para sahabat. Tujuannya apa? Kita menerapkan dan kita mengikuti dalam kehidupan sehari-hari. Itu pelajaran yang bisa diambil apa? Yang pertama, pentingnya persatuan dan kesatuan umat Islam. Semakin kuat kita bersatu sesama umat Islam, maka Islam ini akan menjadi Islam yang sangat besar. Oke. Yang kedua, kepemimpinan yang adil dan bijaksana. Pemimpin adil dan bijaksana, yang pasti masyarakatnya akan sejahtera. Yang ketiga, berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Jadi pemimpin itu harus memahami tentang apa Al-Quran dan Sunnah. Ketika seseorang pemimpin itu senantiasa menggunakan Al-Quran dan Sunnah itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir adalah dermawan dan kesederhanaan dalam hidup. Jadi pemimpin itu tidak boleh namanya kok kikir, orang kencing, namanya pemimpin. Usahakan pemimpin itu dermawan, suka memberi, suka menolong, terus sederhana dalam hidup. Tidak namanya sederhana itu apa? Tidak berlebihan, itu sederhana. Baik, anak-anak coba sekarang dibuka LKS halaman 41. Sini kita mulai lagi dari Abu Bakar As-Siddiq. Itu tadi sama seperti yang saya sampaikan di dalam layar. Berarti ada berapa? Mau dua kelompok? 4 dan 3 tidak apa-apa, 1 kurang 1 ya. Coba berhitung dari sini. Kamu berhitung 1 sampai 2. 1. Angkat 1. 1 lagi. Kelompoknya berarti yang tadi berhitung dengan angka 1 silakan berkumpul dengan yang angka 1. Yang tadi berhitung di kelompok angka 2 silakan berkelompok di kelompok 2 sini. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Coba silakan. Akan saya beri tugas kaitannya dengan kepemimpinan kelompok oposisi. Di sini ada 2 materi. Silakan jadi satu dengan temannya sini. Yang ini 1, yang ini 2. Tidak apa-apa, laki-laki dengan perempuan, laki-laki dengan perempuan. Kita berkira-kira, oke? Di sini ada 2 tugas tadi. Ya, ini tugas yang pertama, dan ini tugas yang kedua. Oke? Ditulis nama kelompoknya sini, siapa saja, dan ini juga sama. Ini ada 2 tugas. Silakan bergabung. Apa ini? Ya, coba kita kerjakan, silakan dikerjakan. Kelas 5. Namanya kelompok ini ditulis semuanya. Tuliskan dalam satu kelompok ini ada 3. Bahkan ada yang 4. Di sini ditulis nama satu kelompok ini siapa saja. Ditulis, oke? Di sini ada tugasnya di sini di atas. Lengkapi garis waktu dengan menuliskan nama khalifah pada tempat yang sesuai. Tuliskan minimal 1 peristiwa penting dalam masa kepemimpinan masing-masing khalifah. Jadi dalam kotak ini tuliskan 1 peristiwa penting. Peristiwa yang penting yang kamu ketahui tentang dari Abu Bakar As-Siddiq ini. Silakan boleh bekerja kelompok, berpikir bersama-sama, bermusyawarah untuk menemukan jawaban dari pertanyaan ini. Jadi anak-anak boleh bekerja. Ini adalah tugas kelompok, bukan tugas mandiri. Coba silakan kerjakan. Tuliskan 1 peristiwa penting
dari khalifah itu. Namanya Abu Bakar As-Siddiq. Peristiwa penting apa yang dialami Abu Bakar As-Siddiq? Di situ tuliskan. Tuliskan satu peristiwa penting saja. Nah, tugas yang satunya, kalau kan nomornya ada di bawah dengan nama khalifah yang sesuai. Contohnya nomor 1 Bani Yusuf Musa Khalifah tadi siapa? Khalifah siapa? Oke, sudah selesai semuanya? Ya, alhamdulillah. Lanjut, kita lakukan presentasi dari apa yang kalian dapatkan dari materi itu. Silakan dipresentasikan dari hasil kerja kelompok kalian di depan kelas. Mulai dari kelompok 1 dulu. Silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil yang didapatkan dari kegiatan kelompok tadi. Silakan maju ke depan. Yang lain perhatikan ya, apa yang disampaikan kalau kalian ditanyakan. Berasal dari Khalifah Ali bin Abi Thalib. Itu peristiwa penting yang dialami oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan. Dia menyempurnakan apa? Masjid Nabawi dan membangun kota Kufah. Ada yang ditanyakan dari kelompok yang lain? Ada yang ditanyakan? Tidak ya? Oke. Itu adalah peristiwa penting dari Khalifah. Selanjutnya, kelompok 2 silakan maju ke depan dan presentasikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hasil diskusinya? Sampaikan. Baca kita dulu. Baik, itulah tadi pembelajaran kita kaitannya dengan khalifah. Jadi pembelajaran pagi hari ini kita mendapat satu pemahaman tentang khalifah. Tadi saya ulas kembali, khalifah sesudah Nabi itu siapa saja? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Nah, dari keempat sahabat Nabi itu atau keempat pelapor Rasulullah itu memiliki sifat dan karakter yang berbeda dalam memimpin. Nah, kita seharusnya mengambil teladan dari mereka semua yang bisa kita jadikan pembelajaran di kehidupan kita yang akan datang. Kesimpulannya, kita dapat memetik banyak pelajaran hidup. Yang penting dari kisah Khulafaur Rasyidin. Islam banyak memperoleh manfaat, manfaat yang didapat Islam itu banyak sekali dari keempat khalifah ini. Kita harus menjadikan mereka itu sebagai contoh tauladan kita dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita harus bisa menggunakan atau meneladani dari sifat para sahabat, sifat Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak harus menjadi seorang pemimpin. Anak-anak itu harus menjadi seorang yang sukses dalam memimpin, baik memimpin keluarga, memimpin rakyat, ataupun memimpin sebuah negara. Buat cita-cita sebaik mungkin dengan niat yang lurus dan yang jelas. Gunakan selalu Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman kita dalam memimpin, baik dari
keluarga. Buktikan bahwa kita itu